transmisi kita ada dua, yang kita sebut pipa existing dan jalur ADB. Nah ini jalur ADB inilah yang terganggu Pak. Jadi yang sebelah sebetulnya masih bisa jalan, cuman akhirnya pipa tidak nyampe air tidak nyampe kemana-mana kalau misalnya hanya sebelah yang berfungsi Pak. Gitu. Akibat kejadian longsor ini, arus lalu lintas dari Subang menuju Bandung maupun sebaliknya menjadi terganggu karena diberlakukan buka tutup. Demikian laporkan Hari Ramadhani. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Atap sekolah ambruk, 4 siswa luka di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambruk Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. 4 siswa Sekolah Dasar Bunisari 1 Malangbong mengalami luka-luka di bagian kepala setelah tertimpa atap sekolah yang ambruk. Seperti inilah kondisi Sekolah Dasar Bunisari 1 di Kecamatan Malangbong, Garut yang mengalami ambruk di bagian atap. Tampak seluruh bagian atap bangunan sekolah terlihat lapuk dan bangunan terkesan kumuh. Ambruknya atap sekolah ini menimpa 4 siswa keempatnya tertimpa material saat proses pembelajaran berlangsung dan mengalami luka-luka di bagian kepala. Siswa yang luka langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Keempat siswa tersebut harus mendapatkan jahitan di bagian kepala dan kini keempat siswa sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Layak, tadinya nggak kelihatan, nggak ada tanda-tanda itu otak dipakai juga itu. Tadinya layak dipakai, nggak tahu atapnya nggak kelihatan. Itu ketimban genteng, katanya roboh gitu. Apalagi main, apalagi belajar gitu. Pas ditanya, diteleponi lagi, katanya pas belajar, ya kasihan amat. Sekarang di mana gitu, di rumah sakit gitu. Menurut Kepala Sekolah SDN 1 Bunisari sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan terjadi ambruknya atap sekolah. Saat kejadian, semua siswa berada di dalam kelas mengikuti proses pembelajaran seperti biasa. Namun, tiba-tiba atap ambruk dan menimpa siswa. Dirinya berharap agar pemerintah segera membangun kembali sekolah yang rusak agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Demikian dilaporkan pihak Supriyatna TVRI Jawa Barat. Beralih ke Bandung, kantor pengadaan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat tergenang banjir hingga 30 cm. Inilah video amatir petugas yang merekam arus banjir dari arah parkiran Gedung Sate ke kantor pengadaan barang dan jasa Pemprov Jabar. Lokasi kantor PBJ yang berada di bawah badan jalan membuat air masuk ke dalam gedung. Akibatnya seluruh barang dan juga berkas penting pengadaan barang dan jasa Pemprov Jabar harus dievakuasi oleh petugas. Selain itu, banjir ini juga membuat pelayanan diberhentikan sementara. Pasca banjir, petugas juga langsung membersihkan ruangan yang terdampak banjir. Menurut Kepala Biro Umum Pemprov Jabar, akibat banjir ini, aktivitas di kantor PBJ Pemprov Jabar terganggu. Apa yang untuk pengaturan air apa itu memang sudah ada, ini sudah dibuat. Jadi kita lagi menelusuri dulu ini di mana yang membuat saluran air kok tidak berjalan, karena selama ini juga hujan apa nggak masalah, karena baru kali ini kejadiannya lagi. Pemprov Jabar juga akan melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat.
Sementara itu longsor menutup akses jalan antar desa di Kuningan. Beginilah kondisi rumah warga tertimpa pohon tumbang di Kelurahan Cigintung, Kuningan, Jawa Barat. Pohon tumbang setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras di wilayah tersebut. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat membersihkan material pohon tumbang. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga rusak parah. Beruntung kejadian pohon tumbang ini tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka. Kejadian ini sih katanya sih dari yang punya rumah itu sekitar jam 3 pagi tubuhnya. Mungkin karena angin kencang dan tanahnya udah tidak labil habis hujan gede. Jadi itu karena berat sama daunnya mungkin angin itu gede juga. Pemulihan Kecamatan Subang di mana TPT rumah longsor ini akibat hujan yang cukup tinggi dan ini sampai menutup tanahnya, material tanahnya menutup jalan, akses jalan pemulihan Legok Herang, bisa disebut mungkin ini jalan lintas desa dan lintas kecamatan. Tidak hanya pohon tumbang, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 2 titik longsor menutup akses jalan 2 desa. 2 titik longsor terjadi di Desa Pinara Ciniru dan Pemulihan Subang Kuningan. Sejumlah warga dibantu petugas BPBD, TNI, dan Polri melakukan pengerukan material tanah. Petugas mengimbau kepada warga agar selalu waspada karena cuaca tidak menentu. Demikian laporkan Muhammad Samsudin. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi dari wilayah lain di Jawa Barat, di antaranya. Ribuan supporter gelar aksi peduli tragedi Kanjuruhan. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Ribuan supporter yang tergabung dalam Aliansi Supporter Tasikmalaya melakukan aksi doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan dan mendesak agar kasus tersebut segera diusut secara tuntas. Tragedi di Stadion Kanjuruhan yang memakan korban hingga ratusan supporter Malang membuat prihatin semua masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk bela sungkawa dan berduka cita meninggalnya ratusan supporter Arema Malang tersebut, ribuan supporter dan bobotoh Persib yang tergabung ke dalam Aliansi Supporter Tasikmalaya melaksanakan doa bersama yang dilaksanakan di Taman Kota Tasikmalaya pada Selasa malam. Dalam kegiatan tersebut, para supporter ini menggelar doa bersama dan tabur bunga terhadap beberapa foto korban yang sengaja dipajang di lokasi sebagai bentuk bela sungkawa. Selain itu, mereka juga menyalakan lilin yang dibentuk dengan formasi nama Arema. Dalam orasinya, mereka mengecam keras tindakan represif petugas terhadap para supporter. Terus tabur bunga, panjangan lilin simbolis untuk penerangan beliau-beliau para syuhada sepak bola yang gugur di Kanjuruhan mungkin. Terus orasi-orasi, penyampaian pendapat, penyampaian hati yang paling dalam mungkin bela sungkawa. Selain berorasi dan melaksanakan doa bersama, ribuan supporter penggemar bola Tasikmalaya ini juga melaksanakan aksi pawai keliling kota sebagai bentuk kepedulian terhadap tragedi tersebut. Demikian dilaporkan Tony Sontane, TVRI Jawa Barat. Duka mendalam juga dirasakan oleh jajaran Kepolisian Resor Majalengka pasca meninggalnya 2 anggota Polri saat pengamanan laga sepak bola di Malang. Jajaran TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melakukan doa bersama dan ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi Kanjuruhan atau kerusuhan supporter sepak bola pada laga Arema Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang menyebabkan 129 orang meninggal. 2 di antaranya merupakan anggota Polres Tulungagung dan Trenggalek. Anggota polisi tersebut bernama Bribtu Fajar Yoyok Pujiono, anggota Polsek Donko Trenggalek, dan Brigadir Andik Purwanto, anggota Polsek Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Doa bersama dipimpin Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi usai gelar pasukan Operasi Zebra Lodaya 2022. Mengucapkan prihatin bela sungkawa setinggi-tingginya atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Memang
kejadian yang betul-betul kita tidak sangka-sangka, dan ada beberapa personel Polri juga yang meninggal di sana. Aparat kepolisian Resor Majalengka meminta para supporter bola untuk selalu mengedepankan keamanan dan ketertiban agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian laporkan Edward Ruspendi. Kita beralih ke informasi lain, sebuah minibus bermuatan Pertalite terbakar di jalur Pantura Cirebon diduga akibat konsleting listrik pada bagian mesin. Api menghanguskan minibus bak terbuka yang mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak Pertalite di jalur Pantura Arjawidangun. Peristiwa kebakaran minibus ini berawal saat mobil dengan nomor polisi E1528BB ini membeli BBM di SPBU menggunakan jerigen secara berulang hingga muatan kendaraan tersebut dipenuhi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Diduga mobil mengalami korsleting listrik pada bagian mesin sehingga membuat percikan api dan langsung menyambar muatan mobil yang dipenuhi muatan BBM. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Jeritan, nggak tahu lah korsleting listrik lah, mungkin api dari aki atau apa. Terus besar Pak apinya Pak? Ya besar, terus makin besar, pelabir datang, dipadami sama pelabir, mau redup, gede lagi gitu. Nyala lagi. Setelah kita laksanakan pengaturan, alhamdulillah arus lalin bisa lancar atau normal kembali. Bagaimana kemarin, ada korban atau? Untuk korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi minibus yang mengetahui kendaraannya terbakar langsung melarikan diri. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon mengalami kemacetan panjang. Demikian laporkan Mamur Hamdallah, TVRI Jabar. Informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi, di antaranya program magang mahasiswa MBKM di Kanwil BPN Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kanwil BPN Jawa Barat mengadakan program magang mahasiswa bersertifikat dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan perguruan tinggi di Kota Bandung. Puluhan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Pendidikan IPS UPI dan Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung mengikuti program magang bersertifikat dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM di lingkungan kantor wilayah BPN Jawa Barat. Dalam program magang bersertifikat MBKM ini, seluruh mahasiswa disebar ke 14 kantor BPN kota dan kabupaten di Jawa Barat. Menurut Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Jabar, Ezekiel Sijabat, kegiatan ini merupakan program magang mahasiswa bersertifikat MBKM dalam semester ganjil 2022. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jabar, Dalu Agung Darmawan, saat membuka program magang bersertifikat MBKM mengatakan, program magang merupakan kolaborasi antara Kanwil BPN Jabar dengan perguruan tinggi yang bertujuan mendukung menyukseskan program strategis nasional di lingkungan Kanwil BPN Jabar. Ya, ini kegiatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Satu, berkaitan dengan kita mencoba untuk memerankan para mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam proses bagaimana pemetaan yang ada di Jawa Barat. Jadi ITENAS, kemudian ITB, ya, UPI, seluruh mahasiswa yang ikut di dalam program magang ini kita libatkan dalam proses itu. Program magang bersertifikat MBKM di lingkungan Kanwil BPN Jabar yang diadakan secara luar jaringan, luring, dan dalam jaringan daring ini diisi dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama serta penyerahan ITRA satelit resolusi tinggi seluas 70 hektar serta wahana drone dari PT Bukit Jonggol Asri. Demikian laporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Masih informasi pendidikan, guna lebih meningkatkan karir akademik bagi dosen, Universitas Winaya Mukti memberikan pembinaan jabatan fungsional dosen. Jabatan fungsional dosen pada hakikatnya merupakan jabatan keahlian yang memiliki jenjang atau tingkatan tertentu, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, serta profesor. Untuk mendapatkan jabatan fungsional tersebut, maka dosen harus memiliki penilaian angka kredit sesuai dengan tingkatan atau jenjang. Untuk lebih memberikan pemahaman akan hal tersebut,
Universitas Winaya Mukti Unwim secara proaktif memberikan pembinaan kepada seluruh tenaga dosen di lingkup Unwim. Kepala LL Dikti Wilayah 4 M. Samsuri yang hadir sebagai narasumber menegaskan posisi dosen sangat vital dalam pengembangan kemajuan perguruan tinggi. Untuk itu menurutnya karir akademik dosen harus bagus dan harus terus ditingkatkan. Karena dosen ini adalah vital di dalam pengembangan perguruan tinggi, maka dosen ini juga harus karir akademiknya bagus. Kadang-kadang dosen ini tidak terlalu berpikir karir akademiknya, karena dosen kadang-kadang menjadi konsultan dan lain sebagainya. Tapi ketika karir akademiknya itu tidak baik, maka itu tidak bisa menjadi faktor pengungkit hebat untuk kemajuan perguruan tinggi. Sementara itu, Rektor Unwim, Profesor Aiko Mariah berkomitmen untuk terus meningkatkan karir akademik dosen demi kemajuan Unwim ke depan sebagai perguruan tinggi swasta unggulan khususnya di Jawa Barat. Nah, beberapa kualifikasi dosen ada pendidikan tentunya, dan kita sudah lakukan ya peningkatan pendidikan dengan para dosen itu mengikuti jenjang pendidikan ke lebih tinggi. Banyak yang sedang mengikuti program doktor. Selain itu juga ada sertifikasi dosen sebagai kriteria atau menunjukkan profesionalisme dosen. Kemudian yang ketiga tentu adalah jabatan fungsional. Tenaga-tenaga dosen di Unwim umumnya sudah menyandang pendidikan S3. Bahkan kini ada 5 dosen di Unwim yang sudah memenuhi syarat tengah mengikuti proses menuju guru besar. Hal ini sesuai dengan target Unwim untuk terus bisa menambah jumlah guru besar. Demikian laporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Memperingati Hari Batik Nasional, ratusan siswa Sekolah Dasar Karangpaulang, Kota Bandung mendapatkan pengetahuan mengenai kain khas batik yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya. Ratusan siswa Sekolah Dasar Karangpaulang terlihat antusias mengikuti beragam kegiatan di peringatan Hari Batik Nasional yang digelar oleh pihak Dinas Pendidikan. Didampingi para guru, siswa mendapatkan pengetahuan tambahan baik sejarah awal mula batik, serta beragam motif batik yang tertempel di papan yang disiapkan di sudut sekolah. Tidak hanya ikut, para siswa pun ikut serta dalam kegiatan mencanting hingga peragaan busana batik di hadapan guru dan tamu undangan. Momentum Hari Batik Nasional yang telah 13 tahun ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik negara Indonesia sebagai upaya melestarikan agar seni membatik tetap lestari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari generasi muda pada masa yang akan datang. Menyerap apa itu batik, kemudian peralatan dan perlengkapan batik itu apa, kemudian prosesnya seperti apa gitu kan. Jadi mereka bisa ada potensi untuk mengembangkan batik, membudidayakan batik agar batik itu tidak punah. Tapi batik di sini bukan hanya sekedar baju, tapi batik ini merupakan ciri dari budaya yang ada di tanah air kita. Dan alhamdulillah aspek budaya ini terutama batik harus dimulai dipelihara, dilestarikan dan dilindungi. Jadi dari mulai anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama harus dibudayakan bahwa cinta kepada batik. Gelaran tersebut rencananya akan menjadi wahana edukasi tahunan bagi setiap pelajar di tingkat sekolah dasar, menengah hingga atas, agar keberadaan batik dengan beragam ikon di Bandung bisa terus dikenal. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Ya, saudara, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa terutama di anak usia dini tidaklah mudah, dibutuhkan waktu, keuletan, dan kesabaran saat kegiatan belajar mengajar digelar. Guru-guru Himpaudi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tidak pernah berhenti untuk memberikan edukasi kepada peserta didik di sekolah atas perjuangan para guru yang cukup lama tersebut. Tidak ada salahnya jika pemerintah mensejajarkan guru Himpaudi dengan guru yang ada di sekolah lainnya. Menurut Ike Tuti Sumiati, Ketua Himpaudi Kabupaten Pangandaran, seluruh anak didik yang ada di sekolah Himpaudi merupakan para generasi penerus bangsa di masa depan. Untuk memberikan bekal edukasi kepada peserta didik di usia dini tersebut, guru Himpaudi menerapkan program kurikulum Merdeka Belajar. Hal tersebut sesuai program dan aturan dari pemerintah. Khususnya guru-guru yang di bawah Himpaudi, yaitu guru-guru PAUD non formal,
bahwasannya kami ingin diakui sebagai guru sebagaimana guru-guru di satuan pendidikan yang lainnya. Harapan guru di lingkungan Himpaudi yaitu ingin sama seperti kedudukannya, yaitu guru-guru yang sudah sama Pak, sama yang kayak guru yang sudah di TK gitu. Di balik pengabdian memberikan edukasi kepada peserta didik, para guru Himpaudi pun kini terus memperjuangkan rancangan undang-undang RUU Sisdiknas. Demikian laporkan Entang Saipur Rahman. Dan berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS Dishub Kota Bandung. Ya, seperti tertera di layar televisi Anda di sebelah kiri atas, yakni simpang Tol Paster, di mana arah kendaraan dari gerbang Tol Paster yang akan masuk melalui Jalan Dr. Junjunan terlihat sangat padat, gitu. Sedangkan di arah sebaliknya mulai ramai lancar. Sementara dari arah Gunung Batu menuju Jalan Surya Sumantri juga terlihat ramai, namun tetap lancar. Berikutnya adalah dari simpang Cikapayang, terlihat juga dari arah Jalan Merdeka, terlihat sangat lengang. Begitu sementara dari arah Simpang Dago yang menuju ke arah Jalan Merdeka juga cukup padat. Dan dilihat dari cuaca juga agak mendung, sehingga Anda diharapkan berhati-hati jika akan melewati daerah ini. Sementara itu ini adalah pantauan ATCS di bawah flyover Kopo dari arah Cibaduyut, yakni ramai lancar namun agak sedikit padat ketika memasuki area Terminal Lewi Panjang. Sementara dari arah Terminal Lewi Panjang menuju ke arah timur ini juga terlihat padat merayap. Dan ini adalah pantauan ATCS dari simpang bypass Gede Bage, di mana dari arah barat menuju timur maupun dari arah sebaliknya terlihat ramai lancar, dan pantauan cuaca juga terlihat masih cerah di daerah ini, belum ada tanda-tanda akan turun hujan. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hanifah Paramita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.